Ternyata kalau kita baca hadis tentang orang paling terakhir masuk surga, kita lihat dari grammarnya, ternyata orang yang paling terakhir masuk surga itu cowok, laki-laki, bukan perempuan. Berarti perempuan duluan. Dan di belakang laki-laki ini tidak ada lagi orang yang bisa masuk surga. Berarti dia paling lama di neraka, kemudian dikeluarkan setelah dosa-dosanya sudah diazab, maka dia masuk surga. Yang tersisa di neraka berarti kekal selama-lamanya di neraka. Mungkin bisa dibilang tidak punya amal soleh apapun di dunia kecuali hanya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji, enggak baca Quran, enggak ngapa-ngapain. Kalau perempuan mungkin enggak berhijab, banyak berbuat dosa, mungkin berzina, mungkin minum khamar, mungkin membunuh dan seterusnya. Cuman di hatinya masih ada la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Cuma itu satu-satunya kebaikan dia, yang lain enggak ada. Sehingga diazab dulu dengan hisab dari Allah. Begitu dia dikeluarkan dari api neraka, tubuhnya semuanya bekas-bekas luka, rusak, dihidupkan lagi, mati, dihidupkan lagi, terus saja kayak gitu selama mungkin ribuan tahun di neraka. Begitu dia keluar dari api neraka, kemudian dia diberikan kesempatan untuk membersihkan diri di 2 telaga. Di telaga pertama dia mandi. Setelah dia mandi, tubuhnya berubah langsung. Tingginya setinggi Adam, 80 hasta. Dan ini 1 hasta, kurang lebih setengah meter. Berarti 80 hasta itu 40 meter. Ini orang terakhir masuk surga ya, nggak tahu gimana yang pertama. Tingginya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, kekuatannya seperti Musa, dan akhlaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih baik daripada akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu selesai mandi, fisiknya udah bersih, nggak ada lagi bekas neraka sama sekali. Lalu dia berwudu di telaga kedua. Ketika dia usapkan rambutnya dengan berwudu, sejak saat itu rambutnya tidak lagi kusut selama-lamanya. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, bukan hanya 3 surga ini yang akan aku berikan kepadamu. Kamu akan memiliki kerajaan 10 kali kerajaan di dunia. Baru dia raditu ya Rabb. Ini orang terakhir masuk surga punya kerajaan 10 kali dunia. Gimana orang yang pertama atau yang pertengahan masuk surga? Orang yang was-sabiqun as-sabiqun, orang yang di dunia berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti di akhirat yang lebih dulu masuk surga. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang terakhirnya aja kayak gini. Kalau kita baca hadis tentang surga, ada banyak mall. Sehingga disebutkan dalam hadis seorang perempuan yang masuk ke dalam pasar, lalu dia keluar dari pasar, ketika dia keluar dia lebih cantik daripada sebelum dia masuk ke pasar. Dikasih hullah, gaun 70 lapis, dan setiap lapisnya punya warna yang berbeda dengan warna yang lain. Kalau kita tahu bagaimana luar biasanya akhirat, kita akan lihat betapa dunia ini sebetulnya hanya setetes air dari ujung jarum yang dicelupkan dari lautan dibandingkan dengan akhirat yang samudra yang luas. Insyaallah bisa kita amalkan, yaitu dengan baca ayat-ayat dan hadis tentang akhirat, lalu kita coba belajar